Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, kembali lagi kita ketemu di mata kuliah Manajemen investasi dan pasar modal. Oke. Saya tidak sendirian bersama dengan Ibu Santi ini. Betul. Oke, ini berarti kita di pertemuan ke 9 nih, Bu ya. Oke. Kita akan bahas apa ini, Bu? Oke, kita lanjutkan ya. Kita ini bersama dengan Pak Eko, partner pasar modal juga. Ya. Nah, kita kolaborasi membantu nih. Ya, Pak, ya? Oke, sama-sama kita belajar hari ini dengan tema reksadana. Reksadana yang akan kita bahas tuh. Menarik sekali nih, Bu ya. Kemarin kan kita membahas tentang saham. Nah, kali ini kita coba ini apa sih sebenarnya reksadana? Nah, apa toh reksadana itu ya? Sama nggak tahu, Bu, dengan saham itu? Nanti beda kita, ya? Nah, kita ini penasaran nih. Di awal udah penasaran nih. Oke. Silakan, Bu. Untuk pertemuan ke-9 ini kita berusaha untuk mahasiswa mampu memahami ya dan menjelaskan tentang apa sebenarnya reksadana. Berulang-ulang udah disebutkan bahwa ada reksadana lah. Apa itu reksadana? Ada 5 poin yang akan kita bahas di sini. Itu nanti tentang bagaimana sejarah awal mulanya ada reksadana. Kemudian bagaimana perkembangan reksadana. Kemudian bagaimana sih alur dan tempat pembelian reksadana? Pasti kan masih pada bingung kan? Masih pada mau bingung beli nih. di mana? Seperti itu. Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Mana sih yang cocok buat saya? Nah, nanti bisa dilihat, dipilih yang mana yang cocok. Kemudian, terutama ini teman-teman mahasiswa kan masih awam ya, pemula ya. Masih pemula banget. Masih bingung mesti ini. Kemarin kan beberapa pertemuan nanya, ini gimana sih caranya beli saham? Apa bedanya sama reksadana? Nah, kali ini kita bahas nih tentang reksadana. Kemudian ada keuntungan sama resikonya. Pasti ya. Itu orang membayangkan keuntungannya aja, tapi kita lihat pasti ada keuntungan dan pasti ada resiko. Ya, bahkan semua usaha seperti itu, Ibu. Ya, semua tidak hanya di pasar modal ya. Oke. Kemudian kita harus kenal yang pertama tadi poinnya adalah bagaimana sejarahnya. Ternyata sejarahnya saya aja belum lahir ya. Udah ada di tahun 1976. Nah, 76 sudah ada bahwa reksadana itu dia dimulai ada PT namanya PT Dana Reksa. Reksadana beda. Reksadana. Dibalik ya reksadana. Ingat gampang kan ya. Di tahun 1976. Saya juga belum lahir nih, sok muda ya. Kemudian mendirikan PT Dana Reksa. Kemudian di awalnya itu PT tersebut dia menghimpun dana dari masyarakat agar dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Mulanya jadi awal mulanya dia menghimpun dana yang dananya itu dapat dari masyarakat untuk membiaya pembangunan nasional. Nah, sejalannya dengan itu perkembangannya bahwa reksadana itu dia sudah menjadi produk yang menampung dana masyarakat. Ternyata banyak yang minat. Dana-dana itu datang, kemudian banyak yang minat, kemudian minat masyarakat itu menempatkan dananya di produk reksadananya semakin berkembang, semakin meningkat, berkembang. Mungkin dilihat dari track recordnya menghasilkan return yang lumayan juga gitu, Bu ya. Nah, di awal-awalnya seperti itu. Jadi sejarah dan perkembangannya prospeknya bagus. Kok bagus ya? Sebenarnya apa sih reksadana itu? Nah, semakin penasaran nih. Nah, ternyata reksadana ini sudah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95 ya. Tadi 76, sekarang diatur sama undang-undang di tahun 95. Nah, itu apa? Jadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali ke portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, yang harus digarisbawahi adalah adanya manajer investasi. Kenapa? Misalnya saya punya dana. Dana ini saya akan alokasikan untuk reksadana. Saya mau reksadana, tapi ada yang membantu saya. Nah, yang membantu saya itu adalah manajer investasi yang mengelola dana kita gitu, Bu ya. Betul. Dia akan mengalokasikan, ini punya dana 10 juta deh 10 juta, untuk awam ya. 10 juta saya alokasi ke saham, saya alokasikan obligasi. Jadi itu yang mengelola adalah manajer investasi. Berarti diportofoliokan gitu ya. Jadi saya sebagai orang yang awam sudah kebantu oleh adanya manajer investasi ini gitu ya. Nah,
Kayak gitu kan kebantu sekali ya. Iya. Kalau kita berarti kita nggak usah pening-pening loh, nggak usah mikir mana jadi, yang harus kita akan tahu-tahu ada taruh dana yang untung, kita gitu ya. Tahu-tahu ada rugi tahu-tahu gitu ada ya. untung nih, Nah, ada rugi. Makanya kalau meminimalisir kerugian, mestinya kita memilih manajer investasi yang punya ini ya potensi bagus. Ya, karena mereka pasti udah ahlinya tuh di investasi saham gitu kan. Jadi harus kita lihat-liat nih perusahaan yang tepat tuh apa. Nah gitu ya. Kemudian konsep dasar reksadana. Tadi kan kita udah tahu ya, ditekankan kembali bahwa reksadana itu kita menghimpun dana dari masyarakat, kemudian nanti ada manajer investasi yang melakukan pengelolaan. Nah, nilai dari pengelolaan dana itu dibukukan dalam nilai aktiva bersih NAB. Nah, NAB ini yang akan menjadi indikator dalam suatu harga reksadana. Nah, kan kita juga mikir NAB ki opo lagi, apalagi. Ini ada istilah lagi nih di reksadana, NAB namanya. Nah, NAB itu pokoknya nanti nilai aktiva bersih dalam suatu laporan keuangan. Nanti di dalam penutupan setiap harinya itu akan dibuat suatu kesimpulan namanya nilai aktiva bersih. Nah, di nilai aktiva bersih ini kalau zaman sekarang udah enak Pak Eko. Jadi udah enaknya apa? Kita udah tinggal ngelink membuka suatu website, nanti saya kasih tahu websitenya apa. Jadi di situ ada NAB yang bagus itu ini, NAB yang kurang ini. Jadi kita udah bisa membaca, nanti ada tandanya pastinya. Kalau hitam bagus, kalau merah jelek, kayak gitu nanti bisa dibedakan. Kayak gitu. Nah, ini saya juga bilang, kalau misalnya kita sebagai awam bingung mau investasi aman atau tidak, bagaimana memilih investasi yang tepat, bukan membutuhkan dana yang besar apa enggak, kayak gitu kan. Berapa toh investasi terkecil kita misalnya biasanya kemudian tidak punya waktu juga, gitu atau awalnya gitu kan, tidak ada pengalaman, gampang nggak dicairkan, resikonya bagaimana, kena biaya apa saja. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sempat mahasiswa diskusi nih tentang reksadana. Ternyata sekarang udah banyak aplikasi yang dia curhat bahwa 10.000 aja saya udah bisa ikut reksadana. Bisa ya, 10.000 aja sudah bisa beli reksadana. Padahal kemarin-kemarin itu dana awal 100.000 lah awalnya ya. Sekarang 10.000 udah bisa. 10.000 udah ada satu aplikasi, saya nggak nyebut ini ya. Nah, tapi ini cocok nih untuk kantongnya mahasiswa nih. Ternyata 10.000 dia bilang, Bu saya nyoba 10.000 ternyata udah bisa. Kemudian walaupun si Bu balik dananya untuk ke sayanya masih sedikit-sedikit, tapi ya konsekuensinya dong. Kalau misalnya 10.000 ya berarti baliknya juga returnnya juga dikit dong, karena tapi investasinya juga kecil. Nggak masalah lah, namanya juga buat latihan. Itu yang penting. Tadi kita bilang kita bingung kan mau investasi apa. Nah, solusinya tadi adalah ke reksadana. Nah, manajer investasi ini dia akan melakukan pengelolaan ke instrumen reksadana. Itu ada saham, obligasi, pasar uang. Kan kita udah belajar nih tentang pasar uang. Nah, nanti manajer investasi yang pintar-pintar mengalokasikan kemana. Nah, seperti ini nih. Gambarnya ada buah kan. Kita kalau makan buah misalnya satu tok mungkin bosan. Nah, di dalam satu wadah, reksadana itu dalam satu wadah itu macam-macam di dalamnya instrumennya. Tadi ada saham, obligasi, deposito. Nah, itu nanti dia yang akan mengalokasikan. Gampang kan ya Pak Eko ya? Ini di portofolio kan, berarti dipecah-pecah ya investasinya. Kemudian walaupun ada manajer investasi, jadi kita ini sudah dikatakan bahwa cocok buat investor yang awam. Kenapa? Pemula gitu. Karena dikelola oleh profesional. Jadi yaitu tadi profesional oleh manajer investasi. Jangan ini juga ya, manajer investasinya abal-abal. Nah, kita lihat juga nih harus kita lihat manajer dia investasinya profesionalnya apa, bisa gitu. dari mana, diawasi ketat oleh OJK pastinya. Kemudian melakukan diversifikasi ya. Waktu itu kita udah bilang diversifikasi itu tidak meletakkan satu kemarin itu di pertemuan keberapa ada ya, meletakkan telur itu di satu tempat, nanti kalau pecah-pecah semua. Pecah semuanya kayak gitu. Kan, penghasilannya juga bebas pajak, liquid, reksadana dapat dijual sesewaktu. Nah, ini saya mencontohkan bahwa mulai 100.000 ternyata sekarang ada loh. Ada yang 10.000 tadi kabarnya. Iya, ada yang 10.000. Dan gimana alur investasi reksadana? Nah, ini ada dijelaskan bahwa ada investor ya. Investor ini dia akan mencari ya agen penjual efek reksadana
ini hanya contoh aja nih, saya nggak recommended ke sini, tapi hanya contoh aja bahwa ada banyak sekarang agen penjual efek reksadana, entah itu dia di bawah bank atau dia di bawah perusahaan sekuritas. Jadi tinggal lihat, oh perusahaannya apa, kita mau perusahaan apa, dia jual ini enggak, ada reksadana enggak, gitu produk reksadana, kita bisa nanya. Kemudian di dalamnya ini ada manajer investasi yang tadi saya bilang mengelola tadi, mengelola. Saya udah ulang-ulang bahwa manajer investasi gampang deh, dia yang akan mengelola uang kita. Jadi yang bisalah dibilang relatif aman ya. Kemudian gitu. Kemudian manajer investasi bersama perusahaan bank kustodian ini, bank kustodian udah masih ingat ya, bank kustodian yang akan mengamankan uang kita gitu, kemudian akan mengalokasikan kemana? Pasar uang, saham, obligasi. Gampang kan ya? Hanya kuncinya di kita mencari agen penjual efek reksadana yang terpercaya pastinya. Kayak gitu, jangan main-main ya. Kemudian tempat pembelian tadi udah dijelaskan bahwa ada agen penjual, ada bank, perusahaan sekuritas, kemudian di situ ada manajer investasi yang akan sibuk. Nah, kemudian selanjutnya apa saja sih jenis-jenis reksadana? Nah, jenis-jenisnya apa saja? Dari tadi kita bilang ada manajer investasi, walaupun mereka yang memilih, tapi kita harus tahu dong jenis-jenisnya apa saja. Jenis-jenisnya adalah, yang pertama adalah reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini tidak terlalu fluktuatif ya dibandingkan dengan reksadana lainnya. Kemudian dia liquid, mudah dicairkan. Kemudian investasinya jangka pendek, mempunyai potensi keuntungan memang lebih sedikit lebih tinggi dibandingkan deposito. Memang ya, kan orientasinya saat ini kan bayangan kita uang kita depositokan aja. Nah, kenapa mindset kita udah saat ini kalau udah dapat mata kuliah ini, oh coba deh kita nyoba ke reksadana. Harus gitu. Lebih luas. Jadi dia ada keuntungannya walaupun lebih sedikit. Pasar uang, nah, gitu kan. Coba gitu. Jadi dia full ya pasar uang. Kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Keuntungannya dia lebih tinggi lagi dari reksadana dari pasar uang ya. Kenapa? Karena komponennya ada mengandung obligasi di dalamnya. Macam-macam nih. Ada obligasi, ada sudah pasar mulai uang, itu gitu ya di dalam obligasinya di dalam diagramnya ini manajer investasi. Oh, cocoknya uang segini saya alokasikan ke reksadana pendapatan tetap. Kayak gitu. Nah, investasi ini masuk ke jangka menengah. Di awal pertemuan kita udah bilang ya, buat tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Nah, itu mahasiswa dikasih tugas bisa itu yang menengah itu kita masukkan ada reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Reksadana campuran. Udah mulai apa aja dicampur nih? Kayak gado-gado ya. Itu yang mau investasi jangka menengah sampai panjang. Jadi ada pasar uang, ada obligasi, ada saham. Jadi ada unsur mulai saham nih. Keuntungannya juga cukup tinggi. Ya iyalah ya. Semakin tinggi. Karena udah ada saham di dalamnya. Kemudian yang keempat, masuk lagi nih reksadana saham. Berarti persentase untuk sahamnya lebih banyak dibandingkan dengan pasar uang. Gitu. Tapi ingat, keuntungannya tinggi, resikonya juga tinggi. Nah, ini cocok. Betul itu, Pak. Jadi itu investasinya adalah jangka panjang. Kalau udah orientasi seorang investor, ya wes aku tak jangka panjang aja. Kayak gitu. Jadi ini ada 4 ya yang jenis-jenis reksadana. Kemudian yang kelima ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya saya langsung ke sini. Jenis reksadananya tadi kan udah dijelaskan, ada pasar uang, ada reksadana terproteksi. Nah, ini di bawah ini saya jelaskan nanti di pertemuan yang lalu ada tentang bagaimana tipe konservatif, bagaimana tipe moderat, agresif. Kalau agresif itu apa? Yang berani mengambil resiko tinggi. Nah, semakin yang tadi yang saya bilang reksadana saham, berarti itu adalah investor yang memiliki tipe yang berani mengambil resiko yang tinggi, lebih tinggi lagi. Walaupun nanti keuntungannya juga pasti tinggi. Nah, gitu ya. Jadi siap-siap ya antara untung tinggi atau enggak. Nah, di sini sudah dibuat kesimpulan, tinggal nanti bisa dibaca. Kalau konservatif itu jangka pendek, moderat jangka menengah, agresif itu lebih dari 5 tahun. Cocok kan kalau yang pertemuan satu ya, waktu itu kita buat tujuan keuangan yang tujuan jangka pendek, panjang dan menengah itu, berarti kita bisa mengalokasikan reksadana yang mana yang cocok buat kita alokasikan di tujuan kita. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya ya,
ini ada keuntungan sama resikonya. Keuntungan sama resikonya yaitu tadi investasi relatif murah dan mudah. Karena tadi dana dikelola manajer investasi dapat didiversifikasikan. Tadi ya kita lihat diagramnya macam-macam, kemungkinan investasi berkala itu kan bisa. Kemudian kerugiannya, keuntungan dan modal juga tidak dijamin. Kenapa tidak dijamin? Ya sewaktu ada misalnya terjadi likuiditas, inflasi, terus resiko manajer investasi juga kan masih ada, walaupun sudah terpercaya, tapi kan kita melihat tetap kalau ada resiko itu, tetap ada, apalagi masa-masa seperti ini ya. Saya ulangi, itu masa-masa seperti ini pasti ada banyak resikonya. Kemudian bingung nih pasti, mana yang lebih baik, saham atau reksadana? Nah kalau saham yang tadi, yang sebelumnya, pertemuan sebelum-sebelumnya saya udah bilang, kita menanam saham itu melihat apa produk kita yang ada di rumah. Oh, suka makan Indomie misalnya, suka pakai kecap. Nah itu, jadi kita memilih yang mudah-mudah dulu yang kita pakai. Nah kalau saham berarti, nah seperti ini, kita membeli saham kan sudah diajarin perhitungannya ya. Kalau satu lot 100 lembar. Jadi kita yang mengelola sendiri uang kita. Saya mau beli 2 lot. Kapan harus beli? Kapan harus jual? Nah gitu, itu kan sudah diajarkan. Nah jadi kalau saham seperti ini. Jadi di slide ini saya jelaskan sama yang kayak dulu ada perhitungan. Kalau saya beli 1 lot itu saya harus punya uang 1 lotnya 10.225 dikali 100 jadi 1.022.500. Nah bulan kedua dia mau beli apa? Nah seperti ini. Nah kalau misalnya reksadana, bagaimana reksadana? Saya punya uang 1.100.000, saya investasikan, saya malas mikir, malas analisa, taunya beres, ya udah klik down, berarti saya kasih manajer investasi untuk dialokasikan ke mana yang tepat sesuai dengan dana yang dia punya. Kayak gitu. Simple, mudah, nggak usah mikir deh. Iya betul dapat sekali, keuntungan. enak. Kalau nggak rugi malah. Betul Pak Eko. Kemudian website yang tadi yang saya katakan untuk mengetahui tentang reksadana, kita buka. Ini salah satu contoh website yang mungkin mahasiswa kan selama ini saya bilang, saya arahkan kita buka IDX, yuk menabung saham. Nah untuk reksadana kita buka websitenya infovesta.com. Nah di situ banyak sekali menjelaskan yang tadi saya bilang ya, jenis-jenis reksadana. Kemudian di sini ada reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang. Nah di sini semua. Nah NAB-nya ada di sini, kondisinya di sini. Kalau udah merah berarti warning ya. Nah jadi carilah yang bagus, pelajari lebih dalam. Ada di websitenya Infovesta. Kayak gitu. Nah selanjutnya nanti kita pelajari di Google Classroom, tanya-tanya tentang Infovesta. Kita lanjutkan di Google Classroom. Gitu Pak Eko. Terima kasih Ibu Santi. Begitu teman-teman mahasiswa semuanya. Nanti lebih lanjutnya silahkan kita diskusikan di GCR. Sampai ketemu di pertemuan yang ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.